Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Emma Nurjana, mahasiswi keperawatan semester 2. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yaitu menggunakan jamban yang sehat. Termasuk dalam PHBS ya Bu, program hidup bersih dan sehat dengan menggunakan jamban yang sehat. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit. Nanti saya akan menyampaikan materi dan Ibu mendengarkan dengan seksama. Baik Bu, untuk tujuan umum dari penyuluhan ini adalah setelah diberikan dan mengikuti penyuluhan selama 45 menit, keluarga atau individu ataupun Ibu sendiri dapat memahami mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan jamban yang sehat. Untuk tujuan khususnya, yaitu saya akan menjelaskan pengertian jamban sehat, menjelaskan jenis jamban sehat, menjelaskan cara jamban sehat, dan menjelaskan cara memelihara jamban sehat, serta menjelaskan peran kader dalam membina masyarakat, menjelaskan peran keluarga dalam penggunaan jamban sehat. Baik Bu, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian jamban sehat. Jamban sehat adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa atau jeblok, yang dilengkapi dengan unit penampung kotor air untuk membersihkannya. Jamban adalah suatu pembuangan kotoran manusia yang dimaksud dengan pembuangan kotoran. Di sini hanya tempat pembuangan tinja dan urin. Menurut Permenkes RI nomor 03 tahun 2014, jamban sehat efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Jamban sehat harus dibangun, dimiliki, dan digunakan oleh keluarga dengan penempatan di dalam rumah atau di luar rumah yang mudah dijangkau oleh penghuni rumah. Yang kedua adalah jenis jamban sehat. Ada dua metode pembuangan kotoran manusia, yaitu pit privy atau jamban cubluk dan septic tank atau jamban leher angsa. Pit privy atau jamban cubluk yaitu jamban yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan kotoran cairan atau kotoran tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Jamban ini cocok digunakan di daerah yang sulit mendapatkan air. Untuk yang kedua yaitu jamban tangki septic tank atau leher angsa, yaitu jamban yang pada bagian bengkok berbentuk leher angsa. Air tetap bergenang yang berfungsi menutup lubang penampung. Model jamban seperti ini cocok digunakan untuk daerah yang cukup air dan padat penduduk, karena dapat menggunakan multiple latrine, yaitu lubang septic tank dapat digunakan oleh beberapa jamban. Untuk yang ketiga yaitu syarat jamban sehat. Kriteria atau syarat jamban sehat berdasarkan Depkes RI 1985 meliputi 1. Tidak mencemari sumber air minum. Letak lubang penampung kotoran paling sedikit berjarak 10 meter dari sumur air minum atau sumur pompa tangan, sumur gali, dan lain-lain. Tetapi, kalau keadaan tanahnya berkapur atau tanah liat yang retak-retak pada musim kemarau, demikian juga bila letak jamban di sebelah atas dari sumber air minum pada tanah yang miring, maka jarak tersebut hendaknya lebih dari 15 meter. Yang kedua, tidak berbau dan tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Untuk itu, tinja harus tertutup rapat, misalnya dengan menggunakan leher angsa atau penutup lubang yang rapat. Yang ketiga, air seni. Air pembersih dan air pengelontor tidak mencemari tanah di sekitarnya. Untuk itu, lantai jamban harus cukup luas, paling sedikit berukuran 1 x 1 meter, dan dibuat cukup landai atau miring ke arah lubang jongkok. Keempat, mudah dibersihkan, aman digunakan. Untuk itu harus dibuat dari bahan-bahan yang kuat dan tahan lama. Dan agar tidak mahal, hendaknya dipergunakan bahan-bahan yang ada setempat. Yang kelima, dilengkapi dinding dan atap pelindung. Dinding kedap air dan berwarna terang. Yang keenam, cukup penerangan.
Ketujuh, lantai kedap air. 8, luas ruangan cukup atau tidak terlalu rendah. Ke-9 yaitu ventilasi cukup baik. Dan yang terakhir, tersedia air dan alat pembersih. Sampai sini apakah sudah cukup jelas, Bu? Iya, Mbak. Baik, saya lanjut ya, Bu. Iya. Kalau sudah cukup jelas. Yang keempat adalah cara memelihara jamban sehat. 1. Lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air. 2. Bersihkan jamban secara teratur. 3. Di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Keempat, tidak ada serangga dan tikus yang berkeliaran. Kelima, tersedia alat pembersih dan air bersih. Keenam, bila ada kerusakan segera diperbaiki. Untuk yang kelima, peran kader dalam membina masyarakat untuk memiliki dan menggunakan jamban sehat. Kader diharapkan mampu dalam menyelesaikan masalah umum yang terjadi di masyarakat dan mendesak untuk diselesaikan. Tidak optimalnya peran kader kesehatan di suatu desa dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan warga desa tersebut. Sebagai contoh, suatu desa dalam perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS masih kurang optimal pada indikator jamban sehat, yang warganya ada yang masih menggunakan kali ataupun sungai untuk BAB atau buang air besar. Kader kesehatan sejatinya merupakan perwujudan dari usaha-usaha secara sadar dan terencana untuk menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan, sehingga sebuah desa berstatus ODF atau Open Defecation Free. Dalam usaha ini, maka kader diberikan keterampilan tertentu agar tujuan pembentukan kader untuk menumbuhkan prakarsa dan partisipasi di bidang kesehatan dapat tercapai. Yang keenam yaitu peran keluarga agar memiliki dan menggunakan jamban sehat. Di sini keluarga sangat berperan penting untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Pada indikator penggunaan jamban yang sehat, pola hidup keluarga yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga. Peran keluarga dalam pendidikan dan pengetahuan hal ini karena semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula mereka menerima informasi dan pada akhirnya akan bersikap dan kemudian mengambil tindakan guna berperan melaksanakan sesuatu. Sebaliknya, jika tingkat pendidikan rendah, maka menghambat perkembangan orang tersebut dalam bersikap sehingga kurang bahkan tidak akan melakukan peran untuk mengambil suatu tindakan. Peran usia, karena jika sudah memasuki umur lansia yang mengalami proses penuaan yang sudah tidak efektif lagi dalam berperan mengajak, membantu keluarga, melaksanakan PHBS sehingga dapat mengakibatkan kemunduran peran-peran sosialnya. Baik Bu, karena materi yang sudah disampaikan sudah selesai, sekarang lanjut ke tahap diskusi. Apakah Ibu ada pertanyaan mengenai jamban sehat? Iya, Mbak, ini mau tanya, bagaimana cara mempertahankan agar jamban tetap bersih? Baik Bu, saya akan menjawabnya ya mengenai pertanyaan Ibu, yaitu bagaimana cara mempertahankan supaya jamban tetap bersih dan sehat. Yang pertama, kita selalu membersihkan jamban secara teratur. Yang kedua, kita menjaga agar tidak ada serangga dan tikus yang berkeliaran. Yang ketiga, kita sediakan alat pembersih dan air bersih. Yang keempat, bila ada kerusakan, kita langsung memperbaikinya. Yang kelima, kita menjaga agar lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air. Di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Baik, apakah sudah cukup jelas, Bu? Iya, Mbak, membersihkan jambannya tuh seminggu berapa kali ya kira-kira? Kalau untuk membersihkan jamban itu bisa 1 minggu 1 kali, itu minimal 1 minggu 1 kali. Kalau bisa lebih dari itu nggak apa-apa Bu, malah lebih bagus. Baik Mbak, terima kasih. Ya baik Bu, sama-sama. Baik, untuk penyuluhan kali ini sudah cukup ya Bu. Kita sudah diskusi juga.
Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.